Kita nggak butuh pengakuan, kita butuh fakta. Kalau ibu merasa nggak dendam, tapi muncul penyakit menunjukkan ibu masih menyisakan amarah. Udah selesai dari situ. Kenapa? Al-ibrah bil haqaq, walaysa bikafaratil musammayat, walaysa bikafaratil kalam. Pelajaran yang bisa diambil hakikatnya masih penyakit. Permisi, kita berikan kesempatan untuk beliau saja. Ini pelajaran dulu yang lain, bukan buka aib. Ini pelajaran hakikatnya itu kejadian yang ada, bukan pengakuan. Karena kalau sudah dihilangkan sebab ini, nggak akan timbul. Dan kasus ibu histerektomi sampai diangkat, memang kasusnya suami poligami, akhirnya ibu ridho, walaupun kepepet. Kepepetnya ini akhirnya sampai akhirnya divorce juga. Nah ini sudah lumpuh masalah. Dan histerektomi ini, ya, ibu sebelumnya punya masalah fibroid, endometriosis, atau cancer, sehingga diangkat. Sebenarnya jangan buru-buru diangkat, lepasin saja, ridho dengan kodok dan jadi iman dengan pahit dan manisnya. Anda kalau di madu pahit, padahal madu manis, tapi Anda pahit, berat memang. Jangan Anda para sahabiah, contoh Anda sahabiah berawalnya berat, tapi mereka apa? Ini syariat. Tidak mungkin Allah membolehkan sesuatu kecuali syariat ini pasti ada kebaikan. Anda nggak akan dapat kebaikan kecuali karena apa? Oknumnya nggak beres. Suami nambah istri tapi nggak tahu syarat-syaratnya poligami apa. Ditanya nggak tahu bagaimana cara membagi malam, bagaimana membagi harta, nafkah. Dia nggak tahu. Jangan coba-coba poligami. Syariat poligami bakal tercoreng kalau orangnya nggak tahu ini. Akhirnya jadi cibiran kaum wanita, dibilang khianat. Padahal bukan khianat. Ya kenapa? Karena oknumnya nggak tahu. Sekali lagi ibu kena histerektomi diangkat karena ada masalah keras. Entah dari ibu dulu sukanya bakso, masya Allah, kali ditambah ayam itu ya. Nah dan seterusnya ya. Ini makanan halal tapi jangan berlebihan. Ditambah lagi sambalnya berapa sen? Nasi enggak itu. Enggak teman buat ibu-ibu. Kalau Anda sudah tahu kasus, Anda kepala Anda kalau bisa ke sini, larinya ke sini. Saya baru bulan baru bisa merekam apa? Setelah menghadapi kasus pasien, curhat penyakit, curhat perasaan. Dipikir saya nggak punya masalah, dikasih masalah. Tapi saya juga bertemu malas, itu nggak saja. Kenapa udah capek hati, kasih masalah orang. Belum tanya masalah agama, tanya masalah sehat, masalah rumah tangga, ada yang kena ini, kena ini. Ini sebenarnya masalah. Maksudnya dari sini Anda perhatikan ibu ini sudah kasus apa? Masalah rahim sudah dianggap. Sekarang apakah ketika sudah nggak bisa digantikan darah keluar dengan vaksin bekam atau donor darah? Anda lihat darah itu bukanlah darah dari vena. Darah itu dari mana? Rahim, dinding rahim, karena nggak ditanggung oleh zigor, nggak ada ovulasi, perjumpaan antara mani laki mani perempuan, kemudian terjadi setelah ovulasi zigor nempel di dinding rahim, nempel rahim dibuang, beda berarti sama darah kotor beda. Nah, subhanallah kalau sudah ada yang masuk di situ, zigor sudah nempel di dinding rahim, kemudian nggak ada haid, kenapa? Karena darahnya di rahim nggak dibuang, tapi apa? Darahnya jadi nutrisi bagi si janin. Nah, kemudian ketika sudah berhasil lahir, ada nifas, dibuanglah tadi bekas nempelnya di dinding rahim, berikutnya dia nifas bukan haid. Darahnya berikutnya ke mana? Jadi air susu ibu. Itu yang bahas Syekh Saleh Fauzan. Sekali lagi masyarakat Anda nggak simpan, kalau Anda bahas. Nah itu yang pertama. Ada pun kalau darah Anda kamu fasdu mau donor silahkan, itu penting. Sebenarnya Anda perlu bekam dan fasdu. Kalau Anda nggak butuh, Anda fine saja. Tapi kalau makan Anda nggak karuan, ya makan Anda nggak dijaga, maka itu jadi kebutuhan Anda untuk terapi buang darah. Kalau bisa didonor, baik, kan dipakai orang lain. Tapi kalau darahnya jorok, ya jangan diinfak sedekah. Infak sedekah kan baik-baik. Ngasih tetangga buah yang bagus, buah yang enak, ya makanan yang masih fresh, makanan sudah busuk kasih tetangga. Buah sudah goyok kasih tetangga. Ini darahnya kotor, jorok, bau, hitam, buruk, ya dikasihin pasien. Nah, Anda lihat, makanya ketika Anda donor darah, ketika tensi 140 diterima nggak? Ketika HB Anda dapat diterima nggak? Silakan pulang. Ketika Anda nggak bisa divaksin diterima nggak? Ketika triglycerid Anda tinggi diterima nggak? Ketika asam urat kolesterol Anda tinggi, gula darah Anda tinggi diterima nggak? Sorry bu, pulang sana. Kenapa? Karena darahnya donor, kalau Anda kotor, perlu dibuang dengan cara yang lain. Bisa kalau bentar dari pembuluh darah kapiler, kalau vaskus seringnya dari vena. Ada yang unik, subhanallah, teorinya ulama kami
dipakai orang yang sering bersin-bersin, hidungnya gatal, dibekam di titik arnabatul anf. Titiknya mana? Ujungnya hidung. Jadi pegang ujung hidung, ditusuk pakai tutup mulut aja. Bukan bius, nggak usah bius-biusan lokal. Simpel banget, nggak terlalu sakit. Terus tekanan darah berapa tetes? Sudah mampat. Jadi fasdu itu bukanlah seperti donor banyak-banyakan darah. Salah, malpraktek. Kenapa pemerintah nggak mengizinkan izin praktek fasdu? Sekarang pun bukan dilarang karena adanya foto yang praktis nggak jalani dan mereka nggak tahu ilmunya. Jadi fasdu itu disebutkan para ulama keluar darah itu walaupun melalui vena atau untuk titik tertentu di pembuluh kapiler itu yang keluar dari itu di vena cuma keluar sisi itu bukan donor darah ini. Ini kadang si pasiennya rakus dan bapak ingin darahnya banyak. Enak di badan saya enteng nanti bisa makan enak. Ya, besoknya ditransfusi. Ada yang kasus di Depok atau di mana saya lupa berita ada pasien sepekan sekali di fasdu keluar darahnya 100 sampai 200 cc. 1 bulan kemudian wafat. Masalah. Ini bahayanya di sini. Makanya harus tahu apa standar SOP-nya. Wallahu a'lam bishawab.